Selamat datang di episode Mitos atau Fakta bersama saya, Velia. Dan kali ini Velia tidak sendiri, tetapi sudah ditemani Kak Nia Umar. Oke, Kak Nia Umar merupakan seorang Ketua Umum AIMI atau Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dan juga beliau merupakan seorang konselor laktasi. Sejak tahun 2011, Kak Nia ini telah memiliki sertifikasi internasional sebagai konsultan laktasi dari IBCLC atau International Board Certified Lactation Consultant. Langsung aja nih Kak Nia. Nah, salah satu manfaat ASI bagi bayi adalah yang katanya nih Kak Nia bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh si bayi jika diberikan saat 1000 hari pertama kehidupan. Apakah itu mitos atau fakta Kak Nia? Fakta. Cara paling gampang, paling mudah adalah ASI itu ciptaan Tuhan. Kalau susu formula ciptaan manusia. Betul. Ciptaan Tuhan pasti jauh lebih baik, tidak ada tandingannya, nggak bisa dibandingkan. Yes. Banyak studi yang sudah menunjukkan bahwa kandungan ASI itu banyak sekali mengandung zat-zat baik yang melindungi kesehatan dan kondisi baik internal maupun eksternalnya si bayi. Yes. Gitu. Kenapa? Karena kandungannya itu komplit. Sesuai Kenapa usianya tuh? anaknya, kebutuhannya itu akan dipenuhi oleh ASI sampai 6 bulan. Oke. Jadi makanya ada istilah ASI eksklusif 6 bulan. Itu karena selama 6 bulan ya cuma itu aja sudah cukup. Karena di dalamnya itu sudah cukup proteinnya, lemaknya, zat vitamin-vitamin lainnya. Semuanya udah kadar karbohidratnya dalam kadar yang pas takarannya. Yep. Setiap waktu, setiap saat berubah. Kenapa? Karena ASI itu cairan hidup. Kalau ASI taruh di bawah mikroskop dia tuh bergerak-gerak. Kandungan-kandungan gizinya itu gelembung-gelembungnya juga bercahaya gitu. Jadi gelembung-gelembungnya itu bergerak-gerak dan bagus gitu formasinya. Sedangkan kalau susu formula ditaruh di dalam mikroskop gelembungnya sedikit, burem dan gak gerak, diem aja gitu. Nah itu yang membedakan ASI dengan formula. Nah biasanya para peneliti-peneliti apalagi yang bikin susu formula tuh seneng banget meneliti dalam ASI itu ada apa ya. Oh ada lactobacillus, ada FOS, ada GOS, nah DHA, AA. Ya udah kita bikin juga versi yang kayak gitunya gitu. Dimasukin ke dalam susu formulanya mereka, dibikin iklannya, wah jor-joran iklannya, promosinya. Tetapi ingat itu buatan imitasi. Pada kondisi tertentu memang bisa jadi ada ibu-ibu yang mungkin anaknya terpaksa terpisah dengan dirinya karena satu dan lain hal perlu diperah, diberikan ASI perahnya itu nggak apa-apa. Atau mungkin pada kondisi tertentu ya kita bukan hal yang menyenangkan ya, misalkan anak yang mungkin piatu ya dan tidak punya ASI donor yang aman gitu ya, terpaksa susu formula gitu. Tetapi sebenarnya menyusuilah yang paling diupayakan harusnya karena menyusui itu adalah kaitannya dengan kehamilan, dari proses kehamilan. Tadi ya 1000 hari pertama kehidupan itu kan dari proses kehamilan. Sampai dia anak itu dilahirkan, disusui hingga 2 tahun atau lebih, itu semua rangkaian yang tidak terpisahkan. Jadi bakteri baik dalam ASI itu juga berperan penting sekali ya Kak Betul Nia, sekali. ya? Jadi di dalam ASI itu karena tadi cairan hidup ada bakteri-bakteri baik, dia itu bagus untuk flora di pencernaan anak. Di dalam lambungnya dia, dalam pencernaan itu sangat baik. Dan beda dengan susu formula. Kalau anak minum susu formula nanti ada bakteri-bakteri yang mungkin ingat ya di dalam kemasannya susu formula tuh tertulis ini bukan produk steril. Cara kita mengolahnya pun itu harus diperhatikan. Kadang-kadang orang sering salah ya, airnya asal-asal anget aja gitu, nggak boleh sebenarnya. Harus sesuai dengan ketentuan. Belum lagi kalau produknya terkontaminasi. Banyak kasus bahkan belakangan ini beberapa bulan terakhir di Amerika Serikat tuh ada kasus satu produk susu formula dituntut karena ada kasus pencemaran yang menyebabkan beberapa bayi meninggal di Amerika. Jadi pabriknya sampai ditutup dulu, produksinya ditahan gitu. Dan itu ramai sekali di Amerika. Nah kayak gini kan jarang terekspos masyarakat, khususnya di Indonesia. Informasi bahwa susu formula itu bukan produk steril. Belum lagi kemasannya, dotnya. Bener nggak tuh cara bersihinnya? Jadi resiko kontaminasinya tuh tinggi. Sedangkan kalau menyusu pada ibunya, ya apa? Ini kan steril langsung dari sumbernya gitu ya. Makanya dibilang ciptaan Tuhan tiada gantinya, yaitu karena didesain sedemikian rupa, nggak mungkin ada kontaminasi, bakterinya juga bakteri baik untuk melindungi pencernaan. Dan secara jangka pendek melindungi kesehatan anak secara baik dan untuk
jangka panjang juga gitu. Penelitiannya banyak yang menunjukkan resiko-resiko penyakit degeneratif pada anak itu menurun kalau dia disusui oleh ibunya. Dan buat ibunya pun memiliki manfaat kesehatan yang penting sekali. Jadi menyusui itu contohnya ya mengurangi resiko osteoporosis, diabetes pada ibu, darah tinggi, stres, banyak penyakit ya yang bisa berkurang resikonya kalau ibu menyusui. Kanker payudara, kanker rahim, ovarium, macam-macam. Nah, jadi sebenarnya menyusui itu memberikan manfaat tidak hanya pada anak, tapi juga pada ibunya. Jadi walaupun banyak sekali produk susu formula ini, iklannya ada omega, ada DHA, ada GOS, ada FOS, itu tidak bisa menggantikan ASI. Tidak bisa menggantikan. ASI aja kalau baru lahir bayinya yang keluar kolostrum. Cuma sedikit tapi luar biasa kandungannya. Itu sangat penting buat pencernaannya anak ya, pencernaan bayi baru lahir. Nah, nanti pelan-pelan dia transisi beralih ke ASI yang matang. Yang cukup kadar airnya, yang pasti cukup kadar lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, takarannya. Setiap saat disusuin baru beberapa menit, pertama banyak airnya, lama-lama tinggi lemaknya. Nggak ada ciptaan manusia bisa niru itu. Berarti artinya kalaupun kita punya bayi lebih baik, mungkin ini jadi pelajaran buat aku juga sih Kak Nia ya. Artinya harus kita usahakan sebisa mungkin ASI. Oke, luar biasa. Jadi kesimpulannya Kak Nia, bayi ASI itu lebih kuat imunnya, mitos atau fakta? Fakta.